Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswi semester 6 program studi pendidikan matematika dengan mata kuliah pendidikan tindakan kelas. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang identifikasi masalah. Bahwasanya nanti ketika kalian membuat proposal, nanti setelah UTS kalian akan saya berikan tugas membuat proposal PTK dan kalian aplikasikan proposal tersebut di dalam kelas ataupun kelas kecil. Nanti kalian mencoba mengadakan sebuah penelitian, tapi penelitian kecil, yaitu penelitian tindakan kelas. Nanti di dalam proposal itu nanti kan di bab pertama pasti ada latar belakang. Terus yang kedua nanti identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nanti biasanya seperti itu. Nanti bahwasanya kalian siap-siap untuk memilih salah satu judul agar nanti bisa melanjutkan penulisan proposalnya di setelah semester, ya. Oke, formulasi dalam penelitian, formulasi masalah dalam penelitian. Nah, penelitiannya adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan dalam pemecahan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Jadi nanti dari kalian membuat latar belakang, identifikasi masalah, terus selanjutnya yaitu pembatasan apa yang kalian teliti, selanjutnya rumusan masalah. Nah, tujuan utama dari penelitian ilmiah yaitu untuk mencari hubungan atau membedakan dua variabel atau lebih secara konseptual. Nah, dari hal tersebut, rumusan masalah sebaiknya dikaitkan dengan tujuan tersebut. Peneliti sebaiknya menggunakan kata-kata hubung atau perbedaan, contohnya yaitu korelasi. Karena korelasi merupakan terminologi statistika, masalah dalam PTK dapat menjadi secara individual maupun secara kelompok dihadapi oleh guru, sehingga dalam penetapan masalah penelitian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah penelitian yaitu masalah tersebut harus menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktek yang dihadapi guru dalam menjelaskan pelajarannya. Jadi ketika kalian kan di sini kan mendapatkan praktek belajar pembelajaran kemarin. Nah, di situ kalian sudah memperoleh yang namanya metode pembelajaran, teknik pembelajaran. Nah, ketika kalian terapkan di kenyataan dalam mengajar, di situ ada kesenjangan atau tidak ada jomplang nggak antara teori yang kalian terima di kampus dan ketika kalian praktek langsung ataupun kalian mengajar langsung, apakah terjadi sesuatu perbedaan? Oh, ketika saya menggunakan metode ini ternyata kok nggak efektif. Ketika saya menggunakan metode ceramah, kok nggak nyambung. Ini masalahnya apa? Apakah SDM kita yang kurang ataupun si siswanya itu sudah terdoktrin untuk di pembelajaran itu adalah ceramah seperti ini. Selanjutnya yaitu masalah tersebut kemungkinan untuk dicarikan alternatifnya atau solusi melalui tindakan yang konkret. Jadi ketika kalian membuat masalah, ketika kalian membuat permasalahan atau yang ingin kalian teliti, haruslah kalian menawarkan solusi-solusi apa yang ada nanti ketika kita membuat permasalahan tersebut. Selanjutnya, formulasi masalah PTK merupakan upaya untuk mengungkapkan berbagai hal berkaitan dengan masalah yang akan dijawab atau dipecahkan setelah tindakan dilakukan. Nah, formulasi masalah merupakan titik tolak hipotesis yang akan dikemas menjadi judul penelitian, sehingga harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele, serta berisi implikasi menunjukkan adanya data untuk memecahkan masalah. Nah, dari sini pun kita sudah melihat bahwasanya kita membuat judul itu ketika kita sudah memperoleh masalah, bukan kita menentukan judul dulu. Nah, kita mencari isi-isinya, masalahnya seperti apa. Itu seperti halnya kita membuat membuat tempe, tapi kita harus membuat tempenya dulu, harus mencari-cari dulu. Mudah nggak maksudnya? Harus cari dulu, terus diapakan.
Bukan hanya kita ketika kita membuat harus membuat tempe kita harus dicuci dulu atau harus diberi ragi atau gimana jadilah sebuah tempe. Bukan bukan hal kita membuat judul untuk masalahnya mengikuti bukan seperti itu. Jadi kita temukan masalahnya, kita identifikasi masalahnya, kita rumuskan masalahnya, dan kita formulasikan masalahnya, dan kita ketemu, oh berarti dari hal-hal tersebut, dari paparan di atas, maka si A atau saya akan meneliti ini semisal seperti itu. Nah, jika dilihat dari segi isi rumusan masalah ataupun dari kondisi penunjang yang diperlukan dalam memutar masalah yang telah dipilih, apabila diklasifikasikan setidaknya ada 3 ciri. Masalah yang baik berikut adalah masalah yang harus dimiliki nilai penelitian, artinya mempunyai nilai keaslian. Ide tersebut atau masalah tersebut adalah ide dari diri kalian sendiri atau asli real dari pemikiran kalian. Yang kedua itu menyatakan suatu hubungan setidaknya memiliki dua variabel. Tidak mungkin kan ketika kalian meneliti sesuatu hanya kalian melihat satu variabel saja, tidak. Itu bukanlah sebagai penelitian. Terus selanjutnya itu menyatakan suatu hubungan merupakan hal yang penting. Kalau banyak apa namanya, jadi kalian membuat penelitian itu jangan meneliti yang tidak penting, seperti halnya anak ini tidak fokus, tapi itu penting juga sih. Kenapa kok nggak fokus di dalam kelas? Pada intinya sesuatu yang penting mengganggu kegiatan kalian mengajar, nah itu kalian teliti. Masalahnya apa kalian teliti. Dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi masalah yang harus dimiliki nilai peneliti ya, artinya semua yang ada permasalahan di kalian yang kalian teliti nanti dinyatakan dalam bentuk pernyataan, pertanyaan. Nah, selanjutnya itu masalah harus memiliki kelayakan atau visible, artinya data serta metode memecahkan masalah harus tersedia. Biaya sesuai kemampuan, waktu, biaya dan hasil harus balance. Administrasi dan sponsor haruslah kuat, tidaklah bertentangan dengan hukum dan adat. Jadi ketika kalian di suatu wilayah yang berbeda, jika ada adat yang seperti ini ya kalian tidak boleh bertentangan dengan hukum adat di sekitar. Misalnya masalah harus sesuai dengan kualifikasi penelitian, menarik bagi peneliti sesuai dengan kualifikasinya. Nah selanjutnya ini mau dilewati mengumpulkan bahwa beberapa petunjuk yang dapat dipakai dalam pertimbangan dalam mempermasalahkan masalah PKK sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah hendaknya diformulasikan secara jelas, artinya tidak mempunyai makna ganda. Jadi ketika kalian menjelaskan suatu permasalahan, ya janganlah bertele-tele, janganlah melebar dari satu konteks yang ingin kalian teliti. Selanjutnya masalah peneliti dapat dituangkan dalam kalimatnya, masalah itu dituangkan dalam kalimatnya. Misal kalian kenapa kok si siswa ini tidak fokus dalam mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, itu kan berupa pertanyaan. Selanjutnya itu formulasi masalah umumnya menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tadi kita sudah bahas. Formulasi masalah hendaknya dapat diuji secara empiris, maksudnya dengan formulasi masalah itu memungkinkan dikumpulkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, formulasi masalah menunjukkan secara jelas subjek dan atau lokasi penelitian. Selanjutnya, penulisan formulasi masalah. Dalam memformulasikan atau merumuskan masalah, kiranya peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasanya berlaku, yaitu dengan memperhatikan aspek substansinya, aspek formulasinya, aspek teknisnya. Nah, dari aspek substansinya atau isi yang terkandung perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikasinya untuk memecahkan masalah serupa yang dihadapi oleh guru. Jadi sesuatu hal yang gimana ya, yang permasalahan itu sudah menumpuk beberapa
tahun ataupun berapa tahun ajaran kok nggak ada pemecahannya. Jadi kalian harus mengangkat itu. Terus dari aspek formulasinya, biasanya masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat integratif atau pertanyaan, meskipun tidak dilarang menuliskan dalam bentuk deklaratif atau pernyataan. Dari aspek teknisnya, menyangkut kemampuan dan kelayaan peneliti melakukan penelitian dengan masalah yang dipilih. Pertimbangan yang dapat diajukan seperti kemampuan teoretik dan metodologi pembelajaran, menguasai materi ajar, kemampuan metodologi penelitian tindakan, kemampuan fasilitas untuk melakukan penelitian, sepertilah dana, waktu, tenaga, dan perhatian terhadap masalah yang akan dipecahkan. Nah, oleh karena itu disarankan untuk berangkat dari pemikiran sederhana tetapi bermakna, dulu dapat melakukan di kelas dan tidak memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Nah, ini pun ada lagi petunjuk penulisan rumusan masalah. Nanti kita bahas, terus nanti ada sumber cara perumusan masalah. Nanti kita akan bahas. Terus ada lagi tujuan dan manfaat formulasi masalah. Oke, kita akan selesaikan semuanya. Mana tadi? Petunjuk penulis rumusan masalah dari di PTK. Pemilihan dan penentuan masalah penelitian merupakan langkah awal yang paling krusial dan penting dalam suatu penelitian karena masalah penelitian mempengaruhi strategi yang akan diterapkan dalam masalah. Dalam menginterogasi dan memformulasikan masalah, PTK haruslah dapat dan memenuhi karakteristik sebagai berikut. Nah, pada dasarnya rumusan masalah itu menjadilah suatu kerangka, maksudnya bukan kerangka, roadmap kalian akan gimana cara kalian memecahkan masalah itu, bagaimana cara kalian memilih metode penelitian. Ketika kalian akan meneliti kesulitan belajar siswa, itu bagaimana cara kalian meneliti. Nah, itu kan dari kalian tahunya untuk memilih sesuatu metode untuk mengumpulkan data kan harus dari masalah itu. Nah, masalahnya apa? Dilihat dulu. Dari masalahnya apa, kita akan menentukan dengan teknik seperti apa, entah menggunakan angket, entah dengan menggunakan soal-soal, dan kita teliti ataupun wawancara. Terus selanjutnya, dalam mengidentifikasi dan memformulasikan masalah, ketika harus dapat memenuhi karakteristik, yaitu dari Isarili tahun 2018. Yang pertama yaitu identifikasi dan formulasi masalah harus memungkinkan untuk diteliti melalui PTK. Yang kedua yaitu formulasi masalah dirumuskan secara baik dan benar serta jelas agar peneliti dapat dengan mudah meletakkan dasar teori atau kerangka konseptual dalam memecahkan masalah dan alternatif solusi tindakan yang tepat. Selanjutnya, formulasi masalah tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi akan memudahkan penelitian dalam menyusun hipotesis, tindakan, dan mengumpulkan data penelitian. Jadi dari formulasi masalah nanti kita akan menentukan jawaban awalnya. Oh, si siswa ini kesulitan belajarnya karena ini. Nah, itu kan hipotesis awal. Kita kan belum melakukan penelitian. Ketika kita sudah melakukan penelitian, hipotesis awal ini bisa juga berubah atau bisa juga tetap. Terus formulasi tindakan harus mencerminkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dengan memberikan perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Paham ya? Dari penelitian ini yang diharapkan adalah adanya perubahan dari evaluasi ataupun nilai yang dari awal, dan evaluasi yang kedua itu akan adanya peningkatan. Masalah penelitian tindakan berbeda dengan masalah penelitian pada umumnya atau konvensional karena ketika peneliti terlibat langsung. Jadi ini sudah kita bahas di awal-awal bahwasanya penelitian PTK dan penelitian umumnya itu sangat berbeda. Selanjutnya pemilihan masalah PTK memenuhi kriteria yang pertama yaitu melakukan perubahan atau peningkatan atau perbaikan proses kinerja atau proses pembelajaran. Terus memiliki dampak langsung terhadap peneliti yaitu menunjukkan sikap dan kemampuan untuk selalu melakukan upaya perbaikan. Paham ya dari kata-kata ini ya?
menumbuhkan budaya meneliti dari menjadikan guru seorang peneliti. Bahwa intinya dari Sukaji ini berpendapat bahwa rumusan masalah seharusnya mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dalam keadaan yang diinginkan. Dalam rumusan masalah PPK ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan yang didasari dari di, nah beberapa petunjuk itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak mempunyai makna benda. Tadi sudah kita bahas juga. Formulasi masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan, bukan dengan variabel lain. Formulasi masalah hendaknya dapat diuji secara empirik, atau dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya sumber dan cara perumusan masalah. Nah, di sini masalah perlu dirumuskan secara jelas dan spesifik. Artinya kalian itu merumuskan masalah itu tidak bertele-tele, tidak usah panjang-panjang. Ketika kalian meneliti tingkat kecerdasan siswa, rumusan masalahnya, apakah tingkat kecerdasan mahasiswa itu apa? Lupa saya. Pada intinya rumusan masalah itu menggambarkan apa yang kalian teliti. Selanjutnya yaitu apabila ditentukan beberapa macam masalah, maka harus dipilih masalah yang dihadapi sebagian besar siswa, masalah yang dapat dipecahkan, masalah yang apabila dipecahkan akan memberikan manfaat yang banyak. Dengan pembatasan masalah secara jelas akan dimungkinkan untuk merumuskan dengan benar sehingga dapat diidentifikasi dengan kesamaan seksama faktor-faktor penyebab sehingga tindakan atau treatment terapi untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat disusun dengan tepat dan mudah. Jika dieksplorasi secara cermat, beberapa banyak sebenarnya banyak sekali permasalahan yang berada di lingkungan sekitar kita, namun persoalannya kemudian adalah keterbatasan kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang harus dipecahkan. Nah, terdapat beberapa sumber untuk memperoleh dan menemukan masalah. Yang pertama yaitu pengamatan terhadap kegiatan manusia, yang kedua yaitu mengamatan terhadap alam sekitar, yaitu bacaan referensi. Jadi kalian tidak seharusnya juga mencari referensi-referensi dengan mencari jurnal-jurnal ataupun mencari referensi dari penelitian kakak tingkat. Terus selanjutnya analisis bidang pengetahuan, hasil penelitian, diskusi ilmiah. Jadi kalian harus berdiskusi apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini. Terus selanjutnya yaitu sesudah masalah dipilih dan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah merupakan titik tolak dari perumusan hipotesis pada langkah selanjutnya. Dari rumusan masalah dapat dihasilkan topik penelitian atau bahkan judul penelitian. Pada umumnya, masalah dirumuskan dengan mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya dirumuskan dalam berbentuk pertanyaan. Rumusan masalah haruslah jelas dan padat, tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang lebar, tidak usah sepanjang satu paragraf, tidak usah. Jadi dengan kata pertanyaan saja nggak apa-apa. Dengan contohnya apa perbedaan apakah prestasi siswa itu meningkat dengan metode pembelajaran seperti ini, contohnya betul. Terus selanjutnya harus tetap berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Ini harus merupakan dasar dalam merumuskan hipotesis. Terus harus menjadilah dasar judul penelitian. Contohnya pertanyaan penelitian itu yaitu kesulitan apa yang dialami siswa dalam mentransfer keterampilan dari satu mata pelajaran ke satu mata pelajaran lain. Yang kedua, apakah siswa dapat mentransfer keterampilan lebih mudah antara dua mata pelajaran yang disukai. Yang ketiga adalah apa yang menyebabkan siswa menyukai satu mata pelajaran. Yang keempat adalah apakah ada perbedaan antara prestasi belajar siswa yang belajar dalam kelas mata
pelajaran multidisiplin dibandingkan dengan mereka yang dapat kelas mata pelajaran tunggal. Nah, di sini kita sudah melihat contoh-contoh rumusan-rumusan masalah yang dapat kita buat ketika nanti kalian akan membuat proposal-proposal penelitian. Jadi rumusan masalah ini ada dalam semua proposal-proposal penelitian, entah itu PTK, entah itu tesis ataupun apalagi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, yaitu perumusan masalah. Nanti bisa saya sambungkan lagi dengan Zoom dengan pertanyaan-pertanyaan kepada saya, ataupun bisa bertanya di grup WA ataupun WA secara pribadi, nggak apa-apa. Pada intinya kalian saya bebaskan untuk mencari referensi-referensi lain untuk lebih paham apa itu materi apa yang kalian pelajari. Jadi sumber belajar itu bukan dari dosen saja, namun dari teks ataupun video-video ataupun dari YouTube apa-apa, silakan kalian cari cara membuat rumusan masalah seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.